23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan akhwat sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengkaji atau kembali melihat atau bahasa gampangnya kembali membaca syarah Arba'in An-Nawawi, berkumpul sekitar 40 hadis mengenai pokok-pokok agama Islam yang di dalamnya terkandung banyak sekali hal-hal yang urgen dan penting dalam agama ini. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih pada hadis ke-23. Ini pertemuan kita yang ketiga, hadis nomor 23, dan saya rasa nanti akan ada pertemuan keempat masih pada hadis yang sama. Karena memang seperti yang saya sampaikan, hadis Nabi ini berkali-kali saya katakan, Nabi punya mukjizat jawami'ul kalim, ngomongnya dikit tapi kalau disyarah banyak. Ini saya baru bawa kitab syarah Arba'in ini 2, Pak. Di lemari masih ada 2 lagi. Yang satu judulnya Al-Wafa, yang satu lagi judulnya Durarus Saniyah, cuma yang karangan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ini karangan Syekh Bandar Nafi Barokat. Karena Al-Fakir ini merasa tidak pantas sepertinya untuk menjelaskan hadis Nabi yang mulia, karena hafal hadis pun nggak banyak. Makanya ketika dulu nih, saya ingat 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, Amir Markas Pak Tobri meminta saya untuk meminta bahasanya mengisi Arba'in. Ya saya bilang saya nggak punya kemampuan untuk mensyarah hadis. Akhirnya dulu saya bawa Al-Wafa. Lambat laun setelah Allah beri tambahan ilmu kepada kita semua, akhirnya kita bisa tambah. Nanti pula kita akan semakin banyak menggali syarah-syarah, karena sekitar ada 20 kitab syarah Arba'in. Ini baru yang sering kita baca, baru 1 nih. Ini ada tambahan. Ya, seperti itu. Biar apa? Biar kita makin tahu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi untuk ketiga kalinya, Bapak Ibu sekalian. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah itu memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samai wal ard. Zikir subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun. Burhan itu artinya cahaya, Pak. Hanya diartikan burhan itu sebagai bukti. Wal sabru diyaun, dan sabar adalah pancaran. Wal qur'anu hujjatun laka, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, penolong bagimu. Au alaika, bisa juga menjadi hukuman bagimu. Kullu nafsin yabdu. Apa arti yabdu di situ? Coba. Apa, Bu? Soalnya ini syarah kan beda sama yang bahasa Indonesia. Apa? Yabdu. Nah, setiap manusia itu menjual dirinya, maka di antara mereka ada yang merdeka, ada pula yang celaka. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Kita kemarin sudah sampai pada kalimat zikir subhanallah walhamdulillah, itu sudah kita. Yang kata Nabi SAW, ma bainas samai wal ard, yang memenuhi antara langit dan bumi. Sekarang kita pengen tahu ma farqu baina nurun wa burhanun wa dhiyaun. Apa bedanya nur, burhan, dhiya? Karena tiga-tiganya artinya cahaya. Nabi SAW mengatakan wassalatu nurun. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka berkata pengarang kitab ini,
fahiya nurun lil 'abdi fi qalbihi. Maksudnya apa? As-salatu nurun. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Yang dimaksudkan adalah cahaya bagi hambanya di dalam hatinya. Wa nurun lahu fi wajhihi, dan cahaya baginya pada wajahnya. Makanya dalam surat Al-Fat ayat terakhir Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah mereka itu terang bercahaya karena bekas pancaran sujud-sujud mereka. Maksudnya pancaran salat-salat mereka. Maka Allah mengatakan wa nurun lahu fi wajhihi, dan wajah dan cahaya bagi mereka dalam wajahnya, di wajahnya. Wa nurun lahu fi qabrihi. Salat juga menjadi cahaya di kubur-kubur orang beriman. Jadi orang nih, maaf, sering meninggalkan salat, jangankan sunnah, yang maktubah saja, yang wajib saja ditinggalkan. Naudzubillah, gelap kuburnya. Karena memang salat itu adalah cahaya seorang dalam kubur. Wa nurun lahu fi hasyrihi wa nashrihi. Dan menjadi cahaya bagi seseorang nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, ketika di padang mahsyar menjadi cahaya baginya. Karena walaupun dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa matahari saking dekatnya dengan kepala, ada yang bilang sehasta, sejengkal. Lalu ada orang yang mengatakan, dalam satu riwayat orang tenggelam dengan keringatnya sampai sebetis, ada yang sepinggang, ada yang bahkan tenggelam, betul-betul tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi bagi mereka yang tidak mengerjakan salat nanti di padang mahsyar, sedekat apapun matahari dengan tubuh mereka, maka mereka tetap merasakan gelap gulita karena tidak melaksanakan salat. Wa qala ta'ala yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari orang-orang mukmin itu, pada hari kalian melihat orang-orang mukmin dan mukminat, yas'a nuruhum, memancar cahaya mereka, baina aydihim wa bi aymanihim, di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, bi aymanihim. Wa fil musnad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ahlan wa sahlan, an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Ini ada hadisnya, jadi tidak sekedar perkataan biasa. Nabi SAW mengatakan man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, baginya itu cahaya, wa burhanan, dan cahaya, wa najatan, dan keberhasilan, yaumal qiyamah. Berhasil nggak di dunia, Pak? Berhasilnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nuran wala najatan wala burhanan, wa iyadu billah. Siapa yang nggak menjaga salat, Bapak Ibu sekalian, lam yakun lahu nuran, nggak bakal dapat cahaya, wala najatan, nggak bakal berhasil nanti di hari kiamat, nggak bakal sukses, wala burhanan, dan tidak menjadi bukti. Makanya saking pentingnya salat, seolah-olah Nabi ini kalau lagi sibuk masalah dunia, Nabi pengen dekat dengan Allah melalui salat. Sampai-sampai kalau Nabi nyuruh Bilal adzan, apa bahasanya? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Karena penatnya urusan dunia ini, dan satu-satunya cara menghilangkan stres bagi orang beriman dengan cara salat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan itu dengan sabar dan salat. Dalam kitab sirah masyhur sekali Bapak Ibu, ketika terjadinya Amul Huzn. Apa Amul Huzn Bapak Ibu? Tahun kesedihan. Di tahun itu Abu Talib, paman Nabi yang membela Nabi, wafat. Beberapa bulan kemudian wafatlah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Amul Huzn, huznun ala huznin, kesedihan di atas kesedihan. Lalu untuk mengangkat kesedihan ini, apa yang Allah kasih ke Nabi? Apa Allah kasih harta? Ini Muhammad saya kasih Jabal Nur, saya jadi emas, silahkan pakai. Apa Allah kasih keturunan yang lain? Tidak. Apa Allah kasih jabatan? Tidak. Apa yang Allah kasih?
Allah kasih keistimewaan Isra wal Mi'raj. Di Isra wal Mi'raj apa tugas yang Allah kasih? Salat. Ternyata di fase kesedihan Nabi SAW itu Allah kasih salat, karena dengan salat orang itu masalahnya selesai. Sesuai dengan rukun, syarat, dan segala macam yang sudah digariskan ulama. Tapi kalau ngasal salat, ya asal pula dapat. Seperti itu. Maka ketika kita melihat sejarah, bagaimana Nabi ketika amul huzn di tahun-tahun kesedihan, Allah nggak kasih harta, Allah nggak kasih anak, Allah nggak kasih jabatan. Apa yang Allah kasih? Salat, supaya mereka tenang. Dan salat sejak awal Allah utus, Bapak Ibu sekalian, sejak awal salat itu Allah syariatkan berjamaah. Jadi Allah turunin syariat salat itu plus berjamaah. Hanya para ulama mengatakan, ada yang mengatakan menjadi sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang menjadi fardu ain. Seperti itu. Tapi memang syariat sejak Allah turunkan dari Isra Mi'raj itu, salat itu memang sudah jamaah. Tidak ada surat munfaridah. Seperti itu. Salat sendiri-sendiri maksudnya tidak ada. Di zaman nabi-nabi terdahulu mungkin, tapi ketika syariat salat turun kepada Nabi SAW dari peristiwa Isra Mi'raj, lalu Allah turunkan secara berjamaah. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW turun dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, Nabi memimpin 313 Nabi dan Rasul untuk sholat berjamaah, dan Nabi yang menjadi imam. Itu bukti bahwa sholat sejak awal diturunkan syariatnya berjamaah. Oleh sebab itu menjadi motivasi bagi kita bahwa yuk mari sholat berjamaahnya ditingkatkan. Seperti itu. Lalu dalam kitab Jawahir Lu'liyah, di sini sang pengarang kitab menambahkan istimewanya sholat. Dalam sebuah hadis, as-salatu mardatu li rabbi. Sholat itu adalah sumbu keridhaan bagi Rabb. Maksudnya asal muasal Rabb mencintai seseorang, meridai seseorang karena sholat. Wa hubbul malaikah, dan merupakan salat itu adalah kecintaannya para malaikat. Wa sunnatul anbiya, dan menjadi memang sunnah-sunnah para nabi, dalam arti ibadahnya para nabi-nabi terdahulu. Wa nurul ma'rifah, dan menjadi cahaya yang ma'ruf, cahaya kebaikan. Wa aslul iman, dan merupakan asal dari keimanan. Wa ijabatul doa, dan merupakan sumber diijabahnya sebuah doa. Wa qubulul a'mal, dan sumber bagi diterimanya amal. Sebagaimana hadis masyhur, man salahat salahal amalu kullu. Siapa yang salatnya betul, salahal amalu kullu. Semua amalannya jadi baik. Wa man fasadat fasadat amalu kullu. Siapa yang salatnya rusak, rusaklah seluruh amal ibadahnya. Wa barakatun fir rizqi, menjadi sumber keberkahan pada rezeki seseorang. Jadi mau rezeki berkah, berkah itu maksudnya ziyadatul alaihi, bertambah terus-menerus dalam kebaikan. Kalau imam mengartikan barakah itu ziyadatul fil khairi, bertambahnya kebaikan. Wasilahu 'alal a'da, salat itu menjadi senjata bagi atas musuh-musuh Islam. Oleh sebab itu wajar saja ketika amul huzn, tahun kesedihan, sudah tidak ada lagi penolong secara finansial, Khadijah karena wafat. Tidak ada penolong lagi secara kewibawaan karena Abu Thalib sudah wafat. Maka Allah turunkan salat sebagai silahu 'alal a'da, senjata untuk melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Wa karahiyatil syaitan, salat juga menjadi hal yang dibenci oleh syaitan. Maka kalau seandainya ada orang yang tidak salat, berarti dia telah membuat setan menjadi senang, karena karahiyah lawannya adalah farahah. Wa syafi'u baina sahibiha wa baina malakul maut, dan menjadi pemberi syafaat bagi pemiliknya antara dia dengan malaikat maut. Wa siraju fi qabrihi ila yaumil qiyamah, salat pula menjadi cahaya bagi pemilik kubur nanti sampai hari kiamat. Fa idza kanatil qiyamah kanat salatu dhallan fawqaha, kalau seandainya nanti sudah terjadi hari kiamat, fakanat salata dhallan fawqaha, maka nanti di hari kiamat salat itu menjadi peneduh baginya nanti di hari kiamat. Kalau merujuk pada hadis yang katanya matahari berapa jengkal?
Satu jengkal di atas kepala kita. Maka menjadi dhallan, menjadi pelindung, penentu. Watajan ala ra'sihi, dan menjadi mahkota bagi pemiliknya. Maksudnya melaksanakan sholat. Atas walibasan ala badanihi. Sholat pula nanti di hari kiamat menjadi pakaian bagi orang tersebut. Wa nuran yas'a baina yadayhi, maka sholat pula berwujud seperti cahaya di hadapannya. Wa satran bainahu wa bainan nar, sholat menjadi pembatas antara dirinya dengan neraka. Wa hujjatun lil mu'minin baina yaday rabbil alamin, dan menjadi hujjah, menjadi bukti bahwa dia merupakan orang beriman di hadapan Rabbnya nanti. Wa thaqalan fil mizan, dan nanti sholat pula menjadi pemberat di dalam timbangan. Wa jawazan ala sirat, dan menjadi kemudahan ketika melewati sirat. Wa muftahatan lil jannah, wa miftahan lil jannah, dan salat menjadi kunci nanti bagi siapapun yang masuk ke dalam surga. Karena apa? Kata musannif, li'anna salata tasbihu wa tahmidu wa taqdisu wa tamjidu qira'atu wa du'a. Karena salat ini di dalamnya berkumpul apa aja? Tasbih. Setiap kita ruku sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa tahmid, setiap kali kita baca al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Wa taqdis, mengkudusi Allah, mensucikan Allah. Wa tamjid, memuliakan Allah. Wa qira'atu wa du'a, membaca Al-Quran dan dalamnya pula ada doa. Li'anna afdalul a'mali kulliha shalah fi waqtiha, dan yang paling afdal di antara amal-amal adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Itu dia mengenai permasalahan sholat. Ketika Nabi SAW selanjutnya mengatakan wal shadaqatu burhan, sedekah itu jadi bukti. Maksudnya apa? Burhanun wa dalilun ala sidqi imani sahibiha. Sedekah nanti, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil menjadi bukti ala sidqi iman, bukti atas benarnya iman seseorang. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu alaihi ajmain ketika mendapati ada orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, karena sedekah, zakat, nafkah eta kene. Cuma mungkin porsinya dibedakan untuk siapa. Nafkah itu untuk keluarga, sedekah itu untuk siapa, zakat itu untuk siapa. Ada bagian-bagiannya, tapi maknanya sama dalam hadis ini. Ala sidqi imani sahibiha, menjadi bukti atas keimanan pemiliknya. Haitsu annahu akhraja malahul mahbub inda talaban li ridha rabbih. Ketika dia diminta untuk mengeluarkan harta demi harta yang ia cintai, al-mahbub yang ia cintai, indahu talaban li ridha rabbih, ketika dia meminta ridha Rabbnya. Was-shadaqatu tashmilu shadaqah mafruḍah, dan sedekah itu disempurnakan dengan adanya sedekah mafruḍah, maksudnya yang diwajibkan. Wahiyah zakah, yang dimaksudkan adalah zakat. Maksudnya sedekah yang diwajibkan. Karena dalam ayat Al-Quran pun kalimatnya khudz min amwalihim shadaqatan. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat. Fa innahu la yatimu islamal 'abd illa bidaf'iha. Karena tidaklah sempurna Islamnya seorang hamba kecuali dengan cara menunaikan zakat tadi. Wa tashmilu shadaqatul tatawwu wa hiya allati warada at-taghrib fi badliha. Seperti itu. Makanya ketika memotivasi kita untuk bersedekah, Imam sering sekali membacakan hadis ini nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Ma min yaumin", tidaklah terlewat satu hari pun. Ini hadis yang sering Imam sering baca ini. "Ma min yaumin", tidaklah terlewat satu hari pun. Yusbihul ibad, yang dimana di dalamnya berpagi harinya seorang hamba. Fihi, di dalamnya. Illa malakani, kecuali ada dua malaikat. Yanzilan, yang keduanya turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah seorang di antara mereka, Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Kalau nanti malaikat itu ketemu ada orang yang sedekah subuh-subuh, ini ceritanya pagi-pagi Pak, yusbihu fihi, di pagi hari. Ketika malaikat melihat ada orang nih, selesai salam, assalamualaikum, kotaknya lewat, satu. Lalu ada ikhwan yang nginfakin. Di situ nanti ada malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ya Allah, ganti orang yang berinfak pada pagi hari ini dengan hal yang lebih baik. Tapi kalau ada yang secara sengaja
emang udah niatnya, jangankan ngelakuin, niatnya aja emang udah kikir, maka berkata salah satu di antara malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talfan. Ya Allah, berikanlah bencana kepada mereka yang memang kikir, yang tidak mau bersedekah, seperti itu. Hadis lain yang lebih dahsyat, Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar, hendaklah berhati-hati kalian terhadap neraka, walau bisyaqqin tamrah, walaupun dengan satu sak tamar, satu butir syak, seperti itu, tamran. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah wa firah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian Allah, was-sabru diya. Apa yang dimaksudkan was-sabru diya? Dan sabar itu menjadi diya. Diya itu artinya sama Pak, cahaya. Cuma ini diya itu diartikan sebagai pancarannya. Yahsilu fihi nawun hararah. Maksudnya diya ini lebih ke arah seperti, kalau ini bisa disebut nur Pak. Tapi diya itu asyams. Ini nur nih. Dari lampu itu nur, misbahun nur. Tapi kalau matahari itu diya. Karena apa di matahari? Hararah, ada panas. Ketika cahaya itu memancar, itu ada panasnya. Wa ihraq, dan ada sifat membakar. Qadhiya isyams, sebagaimana cahaya matahari. Wa dzalika li'annahu syaqa 'ala nafsi yahtaju ma'ahu ila mujahadatiha wa habasaha wa kafa 'ammaha tahwahu. Kenapa sabar itu dijadikan diberikan gambar sebagai dhiya, artinya cahaya yang memiliki panas dan memiliki sifat membakar. Karena hal tersebut sangat sulit sebenarnya di hati seorang manusia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, as-sabru, sabar. Nabi mengatakan sabar itu, bukti betulnya sabar itu ketika di guncangan pertama. Mohon maaf, ketika ada kewafatan salah satu anggota keluarga. Maka bagaimana dilihat saat pertama kali dia melihat kewafatan? Apakah dia merobek-robek bajunya, memaki-maki robnya, tidak meridhoi takdirnya? Setelah itu baru, setelah sudah lemas, sudah selesai, nangisnya udah habis, air matanya udah kering, baru dibilang sabar. Itu bukan sabar Pak. Sabar itu pada guncangan yang pertama, zilzilul ula. Sabar itu terletak pada guncangan pertama. Wasabru ala thalathati aqsam. Lalu masyhur ulama membagi sabar itu menjadi 3 bagian. Sabru ala taatillah, yang pertama sabar di atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah Pak, kita ngaji begini nih, talim jiron. Ini kalau bukan kesabaran kita, tiap malam Kamis walaupun hujan rintik, ya, belum makan malam ceritanya ini. Udah Bapak, belum ada yang makan malam ini. Ada yang mungkin ya nggak makan malam, makannya tadi sore. Oh, nggak akan nasi. Ada yang mungkin lagi masuk angin Bapak Ibu. Ada yang mungkin lagi meriang. Tapi kita tetap datang. Nah, ini yang disebut dengan para ulama as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Sabar menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah Bapak Ibu, makanya kami punya guru yang ngajar Jalalain dulu sampai mengatakan sabar menghindari dari maksiat itu tidak bisa disamakan satu orang dengan orang lain. Barangkali ada orang yang ngelamun semalaman sampai besok subuhnya dia baru sholat, tapi nggak ngapa-ngapain, tahajud enggak, itu bisa jadi bagian dari kesabarannya, tapi an maksiatillah, dari menghindari kemaksiatan Allah. Jadi walaupun semalaman melamun, tapi tidak melaksanakan hal-hal yang memaksiati Allah, walaupun terkesan lagau karena sholat kagak, melamun dong, ngopi dong. Ya, kalau uhuwah masih mending Pak, karena uhuwah ini dalam hadis Nabi SAW mengatakan 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka, 1 mata yang menangis ketika bersujud di hadapan Allah, 2 mata yang menjaga keamanan kaum muslimin. Jadi jangan salah nih, yang uhuwah, yang gadang itu punya ganjaran. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir
2 lembar saya lihat bagaimana Ibnu Katsir menuliskan bagaimana Nabi SAW perhatian terhadap rawi itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Seperti itu. Tadi yang kedua, sabar an maksiatillah, sabar dari bermaksiat kepada Allah SWT. Yang terakhir, wasabru ala aqdarillahi muallimah, dan sabar atas ketentuan-ketentuan Allah yang mungkin menyakitkan. Wa afdaluha as-sabru ala ta'atillah, thumma sabru ala maksiatillah, thumma sabru ala aqdarillahi al-muallimah. Kita mungkin nggak tahu Bapak Ibu sekalian Allah SWT, kadang takdir atau ketentuan Allah tidak sebagaimana yang kita inginkan. Tapi bukankah Allah sudah mengatakan asa an yakuna dalam surat Al-Baqarah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kamu cintai ternyata itu berbahaya untukmu, dan boleh jadi apa-apa yang berbahaya untukmu ternyata itu baik bagimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui daripada kalian yang tidak mengetahui. Wa amma sabru ala aqdarillahi fa an yahbisal insanu nafsahu an jaz'i wa taskhati inda wuqu'il musibah. Maksudnya ketika dia tetap memantapkan hatinya ketika berhadapan dengan musibah. La yadhharu taskhat la biyadihi wala bilisanihi wala bijananihi. Tidak meratapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara, maksudnya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, biyadihi dengan tangan-tangan mereka, au bilisanihi dengan lisan-lisan mereka, au ghaira dzalik atau yang semisalnya. Oleh sebab itu masyhur dalam hadis Suhaib, Rasulullah SAW berkata, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman. Kenapa orang beriman itu menakjubkan? Innam ra'uhu kulluhu lahu khairan, karena segala sesuatu perkaranya orang beriman itu bakal jadi baik. Jika apa? Walaysa dzalika li ahadi illa lil mu'min. Inna asabathu sara syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Pokoknya semua yang berlaku bagi seorang muslim ini bakal baik asal apa? Idza asabathu sara, jika menimpanya kebaikan, syakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, maka itu menjadi kebaikannya. Wa idza asabathu dharra, kalau sampai menimpanya keburukan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka menjadi kebaikan baginya. Ma yusibul muslim min nasbin wala wasbin wala hammin wala haznin wala ghammin hatta syaukata yushakiha illa kaffarallahu biha min khataya. Seperti itu. Baik, itu saja para ikhwan sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari pemaknaan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiyaa'un. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.